Di Wagomu Japanese Class ini, aku dan timku juga udah berhasil nih bikin program N5 dan juga akselerasi N4 selama 15 hari. Jadi cukup nih 15 hari aja kalian udah bisa belajar bahasa Jepang yang mungkin dipelajari di jenjang S1 juga. Kebayang nggak sih, 15 hari kalian bisa punya skill berbahasa Jepang yang tidak kalah dengan diploma. Wih! Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Nanda pastinya. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi ya teman-teman. Nah sebelumnya aku pengen cerita dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih kalau aku tuh dulu kuliah di jurusan sastra Jepang. Nah jadi aku tuh lulusan sastra Jepang teman-teman. Nah di sastra Jepang ini sendiri sebenarnya luas banget ya yang kita pelajarin. Nggak cuman belajar bumpo atau tata bahasa doang, atau mungkin kaiwa yang cuman bercakap-cakap doang, nggak ya. Jadi di sastra Jepang itu banyak banget yang kita pelajari. Jadi dulu ada mata kuliah namanya Chokai. Chokai itu listening guys. Jadi kayak kita ngedengerin orang Jepang ngomong dan kita harus ngerti itu tuh maksudnya apa. Dan juga ada mata kuliah dulu namanya Bungaku. Bungaku itu adalah drama ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tuh mementaskan sebuah drama tentang cerita rakyat Jepang. Wah seru loh itu teman-teman. Soalnya kayak main drama musikal, drama teater gitu jadinya. Oke, ada juga dulu mata kuliah namanya Eiga. Eiga itu artinya adalah film. Jadi di sini kita ngebedah film Jepang tuh seperti apa, dari sisi psikologi, sisi pemerannya seperti apa, dan juga tata bahasanya. Wah, ternyata banyak sekali aspek-aspek yang kita pelajari. Dan pastinya, jurusan sastra Jepang itu juga mempelajari budaya dan juga sejarahnya Jepang tuh seperti apa. Wah, luas banget kan? Nah, aku tuh nggak menyesal loh teman-teman kuliah di sastra Jepang dan lulus dari sastra Jepang. Kenapa? Karena apa yang aku kerjain sekarang ternyata semuanya berhubungan banget dengan apa yang aku pelajari ketika kuliah. Jadi nggak sia-sia tuh aku kuliah 3,5 tahun jurusan sastra Jepang. Nah, buat kalian yang pengen seperti aku juga, mungkin pengen bekerja tentang sesuatu yang berhubungan dengan Jepang dan pengen masuk sastra Jepang juga, di video kali ini Manda akan share buat teman-teman semua ada 12 universitas di Indonesia yang juga ternyata ada nih prodi sastra Jepang terbaik dan terakreditasi A. Penasaran nggak universitas apa saja di sini? Nah makanya pantengin videonya sampai selesai. Ya, jadi yang pertama teman-teman ada Universitas Andalas. Universitas Andalas ya. So, di luar Pulau Jawa ini tuh sebenarnya ada 3 kampus yang membuka program studi S1 Sastra Jepang. Jadi salah satunya adalah Universitas Andalas ini ya. Dan Universitas Andalas ini tuh benar-benar udah terakreditasi A teman-teman. Dan termasuk universitas atau perguruan tinggi negeri unggulan. Di mana program atau prodi sastra Jepangnya ini memang udah terakreditasi A. Itu keren banget kan, dan itu tuh sudah sejak tahun 2016. Wih, jadi buat teman-teman nih yang berdomisili di sekitar Sumatera Barat ya, yang pengen kuliah sastra Jepang, mungkin kalian bisa langsung coba aja di Universitas Andalas. Nah, yang kedua teman-teman ada Universitas Udayana. Universitas Udayana ini tuh terletaknya di Bali dan sama-sama sudah mengantongi predikat A untuk prodi atau program studi sastra Jepang. Wih, hebat sekali ya, sudah sejak tahun 2016. Jadi sama-sama Universitas Andalas juga nih teman-teman. Jadi buat kalian yang berminat untuk untuk jago bahasa Jepang, untuk mempelajari bahasa Jepang lebih lanjut, untuk pengen mengenal budaya Jepang juga gitu, atau pengen seperti aku kerjanya seperti sekarang ini, bisa nih kalian coba mendaftar di Universitas Udayana, terutama buat kalian yang domisilinya di area Bali dan sekitarnya. Yang ketiga ada Universitas Hasanuddin di Makassar pastinya ya. Jadi teman-teman di tahun 2019 itu waktu SNMPTN dan SBMPTN, jadi Universitas Hasanuddin ini termasuk salah satu dari 5 universitas yang paling diminati di Indonesia. Wah, luar biasa banget ya. Dan salah satu prodi atau program studi yang ada di sana dan sudah terakreditasi A juga adalah sastra Jepangnya dong pastinya. Nah, prodi ini tuh sudah diakreditasi A ini tuh sejak tahun 2018. Nah berikutnya guys ada UI alias Universitas Indonesia. Kita langsung beralih ke Pulau Jawa ya. Jadi UI ini juga termasuk salah satu kampus yang ada jurusan sastra Jepangnya. Dan cukup banyak juga sih teman-teman aku yang berkuliah sastra Jepang di sana loh teman-teman. Dan juga pastinya di UI ini Sasjepnya tuh sudah terakreditasi A juga atau berpredikat A. Dan pastinya ini langsung dari BAN PT-nya guys. Udah sejak tahun 2017. Jadi buat teman-teman juga boleh langsung aja yang mau berkuliah sastra Jepang bisa coba juga di UI.
Nah, yang berikutnya teman-teman, list yang kelima di sini ada Universitas Padjadjaran alias Unpad. Oke, nah buat teman-teman ini yang warga Sumedang atau Jatinangor pasti tahu banget lah dengan kampus Unpad yang memang terkenal unggul banget untuk program sastra asing. Salah satunya adalah sastra Jepang ya. Wah, ini teman-teman aku juga banyak banget nih yang kuliah sasjep di Unpad ini teman-teman, karena pastinya sudah terakreditasi A juga dari Ban PT. Ini sih udah dari tahun 2015 loh terakreditasinya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggal di area Sumedang atau Bandung dan sekitarnya yang pengen masuk sastra Jepang bisa coba di Unpad. Nah, berikutnya teman-teman yang keenam ada Universitas Gadjah Mada di Jogja ya. Kalau yang ini, jadi Universitas Gadjah Mada ini adalah kampus negeri juga yang memiliki prodi atau program studi sastra Jepang yang berakreditasi A pastinya. Jadi mereka ini kembali lolos akreditasi A dari Ban PT ya di tahun 2019 lalu guys. Jadi buat kalian yang mungkin pengen coba juga kuliah di sana bisa ya coba langsung aja di Universitas Gadjah Mada. Nah, berikutnya ada lagi nih Universitas Brawijaya ada di Malang teman-teman. Jadi satu lagi universitas negeri yang juga mendapatkan akreditasi A atau terbilang unggul dalam prodi sastra Jepangnya adalah Universitas Brawijaya ini guys. Jadi mereka sudah mendapatkan akreditasi A ini dari Ban PT tuh sejak tahun 2017. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggal di area Malang dan sekitarnya yang pengen coba kuliah di jurusan sastra Jepang bisa coba di Brawijaya nih kayaknya. Oke, yang berikutnya ada Universitas Bina Nusantara, teman-teman. Jadi selain universitas negeri yang tadi udah aku sebutkan, ternyata ada 5 universitas atau kampus swasta yang memiliki program studi sastra Jepang dengan akreditasi A juga. Salah satunya Universitas Bina Nusantara alias BINUS ini loh teman-teman. Wih, keren banget ya. Jadi mereka ini sudah dapat akreditasi A dari Ban PT sejak tahun 2016. Oke teman-teman, kita masuk list yang berikutnya, list ke-9 ada Universitas Komputer Indonesia alias Unikom. Jadi teman-teman di tahun 2019 itu ada 3 universitas swasta yang mendapatkan akreditasi A nih dari Ban PT untuk prodi sastra Jepangnya. Salah satunya Unikom ini loh guys yang berlokasi di Bandung tepatnya di kota aku tinggal. Jadi ada juga nih beberapa teman-teman aku yang lulusan Unikom ya, sasjep Unikom yang ternyata sekarang magang di Jepang. Berarti terbukti nih akreditasi A-nya ya, dan mereka ini sudah mendapatkan akreditasi A ini sejak tahun 2019. Oke guys, list yang ke-10 ada Universitas Dr. Sutomo, teman-teman, gitu. Jadi, universitas ini juga udah mendapatkan akreditasi A dari Ban PT untuk prodi sastra Jepangnya loh guys. Dan kampus ini tuh terletaknya di Surabaya. Nah, buat warga Surabaya yang pengen belajar di jurusan sastra Jepang bisa sih kayaknya coba di Universitas Dr. Sutomo ini, karena mereka juga udah dapat akreditasi ini sama-sama nih sama Unikom sejak tahun 2019 juga guys ya. Yuk langsung coba aja. Oke, kita masuk ke list yang ke-11, ada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi, kampus berikutnya nih, kampus swasta berikutnya yang mendapatkan akreditasi A untuk prodi sastra Jepangnya dari Ban PT pastinya adalah Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya ini guys. Dan mereka sudah dapat akreditasi A ini sejak tahun 2019. Jadi kalau kita totalin nih di area Jawa Timur ini udah ada 3 kampus loh ya dengan jurusan sastra Jepang yang terakreditasi A. Oke, kita sampai di list yang terakhir, yang ke-12 guys, ada Universitas Dianuswantoro di Semarang. Jadi universitas ini juga mendapatkan akreditasi A untuk prodi sastra Jepangnya dari Ban PT pastinya. Dan kampus yang dikenal unggul dalam jurusan atau bidang komunikasinya ini sudah mendapatkan akreditasi A untuk jurusan sastra Jepang sejak tahun 2017. Oke teman-teman, jadi kita udah ada banyak banget, ada 12 list kampus ya, kampus negeri dan juga ada kampus swasta yang memiliki akreditasi A yang pastinya juga terkenal unggul dalam bidang atau jurusan sastra Jepangnya. Semoga bisa jadi rekomendasi untuk kalian-kalian yang pengen melanjutkan studi di bidang atau di program sastra Jepang ya. Nah guys, selain 12 kampus yang aku sebutkan tadi, sebenarnya masih ada lagi sih satu kampus lagi. Ini adalah kampus tempat aku belajar dulu sastra Jepang, yaitu di Universitas Kristen Maranatha Bandung ya. Kenapa sih Manda pilih kuliah sastra Jepangnya di Universitas Maranatha ini? Yang pertama alasannya adalah karena memang dekat dari rumah pada waktu itu tuh. Dan yang kedua, aku dengar-dengar dari senpai-senpai di sana,
pengajarnya atau dosennya itu kebanyakan emang native, alias yang memang berasal dari Jepang langsung. Ada orang Tokyo, ada orang Kyoto juga. Jadi ada macam-macam orang Jepang di sana. Yang pastinya bakalan lebih gampang buat ngupgrade skill kita kalau banyak-banyak berkomunikasi sama mereka pastinya. Dan yang ketiga, yang aku tahu di sana tuh kurang banget nih peminat sastra Jepangnya. Jadi seangkatannya tuh memang jumlah orangnya tuh sedikit. Angkatan aku tuh cuma 19 orang. Wah, sedikit sekali ya. Jadi menurut aku itu belajarnya bakalan jauh lebih fokus. Nah, buat teman-teman mungkin yang tinggalnya di Bandung bisa coba sih guys, ada Maranatha, ada STBA, dan ada kampus-kampus lainnya juga, kalian bisa explore sendiri ya pastinya ya. Nah, buat kamu yang udah terlanjur ambil kuliah di prodi lain atau jurusan lain, tapi kalian memang pengen juga nih ikutan di sastra Jepang atau pengen belajar materi sastra Jepang juga, tapi mungkin otaknya nggak sanggup atau waktunya juga nggak bisa disesuaikan untuk ambil double degree kayak gini guys, susah. No problem kok teman-teman. Dan for information aja ya, untuk standar kompetensi lulusan S1 sastra Jepang ini, kalian tuh harusnya udah punya sertifikat N3 atau JLPT N3 guys. Jadi itu adalah standar kompetensinya yang setara dengan lulusan S1. Jadi buat kalian-kalian yang sekarang udah berkuliah di prodi lain atau jurusan lain ya, kalian juga tetap bisa kok sambil fokus ngambil N3 ya. Jadi kalian bisa punya dua skill gitu. Kalian bisa double kill alias double degree. Keren banget loh teman-teman. Di Wagomu Japanese Class ini, aku dan timku juga udah berhasil nih bikin program N5 dan juga akselerasi N4 selama 15 hari. Jadi cukup nih 15 hari aja kalian udah bisa belajar bahasa Jepang yang mungkin dipelajari di jenjang S1 juga. Kebayang nggak sih 15 hari kalian bisa punya skill berbahasa Jepang yang tidak kalah dengan diploma. Wih, keren banget dong pastinya ya. Nah, cara belajarnya gimana sih Kak? Susah nggak? Ketat banget nggak? Nah, cara belajarnya juga santuy banget kok teman-teman. Jadi mereka-mereka yang sudah mencoba program akselerasi N4 15 hari ini pun mereka sambil beraktivitas guys, sambil kerja, sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi memang nggak memakan waktu 1 harian penuh. Nah, tapi di 15 hari ini tuh asalkan kalian serius, kalian bisa punya skill yang setara dengan S1 sastra Jepang. Aku jamin loh teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, pengen coba juga nih, ya langsung aja teman-teman daftar, kontak WhatsApp aku ya teman-teman. Dan next juga di sini aku dan timku di Wagomu Japanese Class kita bercita-cita guys buat bikin next program yaitu akselerasi N3. Wow, N3 gitu kan. Nah, kira-kira kalau di Wagomu Japanese Class akselerasi N3 butuh berapa hari ya? Ya udah, kita tunggu saja updatean berikutnya ya teman-teman, stay tune terus aja. Oke guys, mungkin buat video kali ini cukup sampai sini dulu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak, arigatou gozaimasu nih buat teman-teman yang sudah mantengin video ini dari awal sampai selesai. Semoga menjadi info buat kalian ya, tambahan info buat kalian yang pengen kuliah di sastra Jepang seperti itu. Oke, dan kita bakal bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting subscribe biar kita makin semangat share info buat teman-teman semua. Kalau gitu mana pamit, arigato, mata ne, bye bye. Alhamdulillah ya Allah. Universitas Tuh hati. Tolong deh. Tolong. Wing. Apa sih, langsung coba aja. Coba aja. Surabaya ini. Aduh. Gandeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Dan universitas nggak enak banget nih. Berisik kali pun knalpot. Sejak tahun 2017 guys. Aduh, diulang-ulang. Liar. Semoga tuh 2-3. Guys, aku mau cerita. Pak Baliut lah kemana? Sama-sama udah. Sorry. Nggak apa-apa. Kapan kegeser ya? 1, 2, 3. Nah, yang ketiga. Tunggu, nggak enak. Alih ke yang nggak enak. Bang UI mah Ban PD belum bisa. lupa. Nah, sebenarnya ya lupa lagi. Nah, caranya gimana lupa lagi? Kalian pengen upgrade skill dan pastinya, aduh nggak enak deh.